Okay, morning guys. Morning. How are you today? I'm fine, thank you. And you? Alhamdulillah, I'm good. Before we start our class today, we need to pray first. Baiklah, berdoa dimulai. Okay, finish. First, I want to take your attendance list. Okay, who is absent today? Asri. Okay, and then who else? Mila. Just you? Yes. Okay. Okay, now let's take a look to the front. Okay, today we will learn about announcement text. Who knows about announcement text? Atau biasanya ini kita dalam Indonesia ini artinya pengumuman, teks pengumuman. Ada yang tahu pengumuman itu apa? Oh, atau Pemberitahuan. ya, pemberitahuan. Ada lagi? Himbauan bisa. Okay, now let's take a look at this. Nah, announcement. What is announcement? Announcement is a written or spoken message that is meant to inform or notify a group of people about a specific event, news, or important information. Nah, bisa dilihat di sini nih ada written or spoken. Berarti pengumuman itu bisa dalam bentuk written, tulisan, or spoken, lisan. Jadi ada dua cara penyampaian pengumuman. Message that is made to inform or notify. Okay. Untuk menginformasikan atau mengingatkan sebuah grup dari beberapa orang tentang kejadian yang detail atau spesifik. Itu bisa dalam bentuk kegiatan, berita, atau informasi yang penting. Dari sini bisa nggak kalian lihat atau berikan contoh apa macam-macam dari announcement yang pernah kalian dengar? Itu bisa dalam bentuk kegiatan, berita, atau informasi yang penting. Ada yang bisa? Misalnya, bisa kasih contoh di sekolah itu ada misalnya kegiatan. Contoh dari kegiatan ada kegiatan 17 Agustus, peringatan Hari Guru. Nah, seperti itu kalau dari sekolah. Kalau misalnya event yang informasi yang penting yang ada di bandara misalnya. Nah, benar, keberangkatan. Lalu delay juga bisa. Oke. Sampai di sini ngerti kan pengertian dari pengumuman? Ngerti. Nah, selanjutnya Miss memberikan sebuah contoh teks dari bentuk teks dari pengumuman. Nah, di dalam pengumuman itu, nah, di dalam sebuah announcement itu ada tujuan, our purpose, date and date, place and informing sender. Purpose itu tujuan. Jadi sebelum kita masuk ke pembuatan announcement, itu harus ditentukan dulu purpose-nya. Nah, dalam pengumuman itu ada generic structure. Ada yang tahu apa itu generic structure? Generic structure itu berisi runtutan atau langkah-langkah.
langkah-langkah. Nah, di sini karena kita mempelajari tentang pengumuman, berarti generic structure-nya tentang langkah-langkah membuat pengumuman. Nah, di sini pertama ada stating purpose atau menentukan tujuan. Di sini katanya the text that contains what event will be held. Nah, berisi tentang isi dari kejadian itu diadakan untuk apa. Nah, yang selanjutnya stating day and date. Tentukan hari dan tanggal. Day and date realization. Nah, ditentukan dulu tanggalnya setelah menentukan tujuan dari pengumuman tadi. Selanjutnya ada stating place. The text that contains where the event will be held. Kapan atau di mana, tempat ya. Tempat di mana pengumuman itu atau kegiatan itu diadakan. Selanjutnya yang terakhir ada informing sender. The text that contains name of the person who will be contacted. Nah, teks yang berisi nama dari orang yang akan dihubungi. Jadi dalam pengumuman itu pertama ada menentukan tujuan dulu yang pertama, yang kedua menentukan hari dan tanggal, yang ketiga menentukan tempatnya, terakhir kalau di pengumuman itu pasti ada seseorang yang untuk dihubungi. Nah, disertakan di akhir. Lebih jelasnya dilihat dari contoh yang tadi. Nah, lihat pertama ada tujuannya. Tujuannya untuk apa? Untuk Atlantic Book Awards, shortlist, announcement, and fundraisers. Nah, ini tujuannya. Acaranya itu ini tujuannya. Terus ada day and date. Kapan diadakannya? Itu Tuesday on March 29. Terus juga ada place-nya di Paul Oregon Hall, Halifax Central Library. Nah, itu tempat diadakan pengumumannya. Tempat diadakan kegiatannya. Yang terakhir ada informasi si pengirimnya. Sini bisa dilihat, sudah jelas? Nah, dari pengumuman tadi kira-kira tujuannya apa? Dari pengertian tadi kita bisa ambil kan tujuan dari announcement itu buat apa? Tujuannya yang pertama yaitu giving some information of what has happened or what will happen. Ya, itu memberikan beberapa informasi atas apa yang akan terjadi atau akan diadakan, atau juga bisa berisi beberapa tujuan yang dilihat dari isinya pengumuman itu, seperti misalnya menginformasikan, mengingatkan, mengundang, terus memberi peringatan tentang sebuah kegiatan yang detail atau spesifik, berita atau informasi yang penting. Nah, itu dari tujuan dari pengumumannya. Nah, di dalam pembuatan sebuah pengumuman itu menggunakan simple present tense dan simple future tense. Jadi nggak boleh pakai yang lainnya, simple past atau simple perfect misalnya. Nah, pakai dua simple ini. Kira-kira sampai di sini semuanya paham? Atau mungkin ada yang ditanyakan? Karena setelah ini Miss mau kalian membuat sebuah contoh pengumuman, itu bisa yang dari bandara atau dari sekolah, karena kan ada beberapa tempat yang memberikan pengumuman, ya. Oke, nah mungkin materinya sampai di sini. Miss mau minggu depan kalian mengumpulkan tugas berisi pengumuman. Ini tugas pribadi ya, buat sebuah pengumuman. Buat secantik mungkin, sekreatif mungkin, itu bisa lewat teknologi ya sekarang, bisa lewat Canva. Jadi nanti bisa di print atau mungkin bisa juga tulis tangan. Oke? I think enough for today. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.